Sistem Super Devouring. Bab 436 Feng Yaking, Sandera. Ye Xuan bersembunyi di awan untuk sementara waktu, dan kemudian melihat tiga sosok lewat. Dia telah melihat ketiga orang ini sebelumnya, dalam pertempuran kelompok hari itu, tetapi mereka semua adalah tetua dari Sekte Lima Racun. Benar saja, pihak lain tiba di Paviliun Feixi terlebih dahulu, dan kemudian menunggu kita. Sekarang mereka seharusnya menyandera Putri Baidu, dan siap mengancam Tuan Sekte Baidu untuk menyingkirkan formasi. Ye Xuan berpikir di langit. Dia melihat dan menemukan bahwa di antara tiga orang di bawah, ada seorang master tingkat kelima mengendalikan Qi, dan dua lainnya juga 490 naga, dan mereka sangat kuat. Sepertinya kita harus membuat rencana jangka panjang. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. 490 naga itu baik-baik saja, tetapi dia tidak yakin untuk menghadapi tingkat kelima mengendalikan Qi. Terlebih lagi, orang-orang dari Sekte Lima Racun seharusnya mengunjungi Paviliun Feixi dengan dalih berkunjung, jadi Paviliun Feixi mungkin tidak tahu bahwa Sekte Lima Racun dan Sekte Tulang Putih telah berkolusi. Oleh karena itu, Ye Xuan memikirkan ide yang bagus. Dia mengawasi dari atas langit. Tiga orang di bawah kembali ke Paviliun Feixi setelah berkeliling. Aku tidak tahu apakah Paviliun Feixi berkolusi dengan Sekte Lima Racun atau ditipu oleh Sekte Lima Racun, tetapi Feng Yaking seharusnya tertangkap. Ye Xuan berpikir dalam hati. Sekte Lima Racun dapat memiliki banyak alasan untuk penangkapan Feng Yaking, seperti Feng Yaking melarikan diri dari pernikahan, Del. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan kertas dan pena dan menulis lusinan surat. Surat-surat itu berbicara tentang kolusi antara Sekte Lima Racun dan Sekte Tulang Putih, dan kemudian mengikatnya ke lusinan pedang panjang. Dia ingin memberi tahu Paviliun Feixi tentang masalah ini, sehingga Paviliun Feixi akan tahu apa yang terjadi, dan mungkin menyelamatkan Feng Yaking. Melakukan hal itu mungkin akan membahayakan Feng Yaking, tetapi jika Feng Yaking digunakan untuk mengancam Feng San, mereka berdua pasti akan disingkirkan setelahnya. Oleh karena itu, Ye Xuan hanya bisa bertaruh sekali. Dia terbang di atas Paviliun Feixi, dan secara kebetulan, sekelompok orang keluar dari Paviliun Feixi. Mereka adalah para tetua Sekte Lima Racun yang telah menangkap Feng Yaking, dan mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang Paviliun Feixi. Mereka hanya menangkap Feng Yaking, dan dua orang yang berjaga di luar menghilang, hanya meninggalkan noda darah. Hal ini pasti membuat mereka waspada, jadi mereka harus segera pergi. Keempat tetua Sekte Lima Racun menyandera Feng Yaking dan pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mulai bergerak. Swiss. Puluhan senjata ditembakkan ke gedung Paviliun Feixi. Serangan musuh. Para pengikut Paviliun Feixi buru-buru menarik senjata mereka, tetapi mereka menemukan bahwa senjata tersembunyi ini tidak ditujukan kepada mereka, dan ada sebuah surat di senjata tersebut. Ketika para murid ini melihat isi amplop, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan kemudian Master Paviliun Feixi pergi pada saat yang sama. Tidak lama kemudian, sekelompok orang dari Paviliun Feixi mengejar ke arah tempat para tetua Sekte Lima Racun pergi. Mereka sangat cepat, dan jika Ye Xuan tidak menggunakan amarah Raja Binatang, dia tidak akan bisa mengejar. Dengan peningkatan alam, mayat binatang suci di ruang melahap hanya cukup untuk menggunakan amarah Raja Binatang sekali, dan Ye Xuan tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia mengikuti tim Paviliun Feixi dengan seluruh kekuatannya, berharap Paviliun Feixi dapat mencegat keempat tetua Sekte Lima Racun. Ketika dia melihat tim yang dikirim oleh Paviliun Feixi, dia segera mengerti bahwa Paviliun Feixi pasti telah tertipu, jika tidak, mereka hanya perlu mengirim satu orang untuk melarikan diri, dan tidak perlu mengirim tim ahli. Bang! 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 Setelah Ye Xuan bergegas beberapa saat, ada ledakan raungan di depannya. Tampaknya tim Paviliun Feixi sedang bertarung dengan orang-orang dari Sekte Wudu. Di antara empat orang dari Sekte Wudu, ada dua orang yang menguasai Qi tingkat kelima dan dua orang yang menguasai Qi tingkat keempat dengan 490 naga. Dan tim Paviliun Feixi ini hanya memiliki satu orang yang menguasai Qi tingkat kelima dan empat orang yang menguasai Qi tingkat keempat. Dari segi jumlah, Paviliun Feixi memiliki keunggulan, tetapi Sekte Wudu memiliki dua orang yang menguasai Qi tingkat kelima. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah, meskipun Sekte Wudu masih perlu menugaskan satu orang untuk menjaga Feng Yaking. Namun, ketika Ye Xuan tiba, dia menemukan bahwa salah satu orang dari Paviliun Feixi telah meninggal. Sekarang, 3 lawan 4. Lagi pula, Paviliun Feixi bukanlah sekte besar seperti Sekte Baidu atau Sekte Wudu. Kekuatan tempurnya tidak cukup.
Jika pertarungan berlanjut, paviliun Feixi pasti akan musnah. Ye Xuan di langit telah melihat situasinya, dan dia juga tahu bahwa dia harus mengambil tindakan. Menghadapi master tingkat kelima dari Controlling Ki, dia tidak yakin, tetapi jika dia menambahkan master dari Feixi Pavilion, itu akan berbeda. Saat ini, dia menggunakan Beast King Fury, dan kekuatan 370 naga langsung melonjak menjadi 480 naga, dan kemudian dia mendarat dengan cepat. Untuk menghindari masalah, dia masih menggunakan Beast King Fury terlebih dahulu dan kemudian bertarung, jangan sampai Feixi Pavilion juga menginginkan Beast King Fury. Dengan kekuatan 480 naga, ditambah bonus kecepatan, kecepatannya dapat mencapai hampir 580, ditambah 90% dari Silver Feather Body Skill, itu sudah cukup untuk melawan 510 naga Elder dari Wudu Sect. Meskipun gerakan tubuh bulu perak Ye Xuan jauh lebih buruk daripada sesepuh Sekte Lima Racun, kemajuan kelincahan Beast King membuatnya jauh lebih cepat daripada pihak lain. Itu kamu, nak. Bunuh Yang Ming, pergilah ke neraka. Tetua 500 naga berteriak, mengeluarkan sekantong bubuk racun dan menaburkannya pada Ye Xuan. Bubuk mayat. Ye Xuan mengenalinya sekilas. Dia pernah memakan bubuk racun semacam ini sebelumnya, jadi benda ini tidak berguna baginya. Serang. Dia bergegas membawa bubuk mayat dan membuat tetua itu lengah. Teknik pedang Huang Quan, pemakaman Huang Quan. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung, dan ketika pedang itu jatuh, bila angin yang tak terhitung jumlahnya meledak, memotong tubuh tetua itu menjadi potongan-potongan, jauh ke dalam tulang. Ini terwujud setelah teknik pedang Huang Quan ditingkatkan menjadi 100%, yang sedikit mirip dengan formasi pembunuh angin 8 Desolate, tetapi formasi pembunuh angin 8 Desolate tidak bisa mendapatkan amplifikasi dari pedang 8 Desolate. Faktanya, formasi pembunuh angin 8 Desolate sangat kuat, tetapi Ye Xuan selalu menantang lawan dari level yang lebih tinggi, jadi dia hampir tersingkir olehnya. Teknik pedang mata air kuning, pedang jatuh ke mata air kuning. Bab 437 menghancurkan formasi. Mendesis. Leher tetua itu terpotong, kepalanya terlempar ke atas, dan darah memercik setinggi 3 meter. Mengendalikan Ki level 5, mati. Ding, tuan rumah telah menembus hingga 382 kekuatan naga. Alam telah dinaikkan lagi. Sebelum Ye Xuan muncul, lawan tetua itu adalah 2 prajurit dengan 490 naga. Metode Ye Xuan untuk langsung membunuh kendali Ki level kelima juga sangat mengesankan mereka. Sekarang, hanya ada 2 orang yang tersisa di Sekte Lima Racun, satu adalah kendali Ki level keempat, dan yang lainnya adalah tetua dengan 510 naga. Kau mengganggu hal-hal baik dari Sekte Lima Racunku, Master Sekte pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua dengan kekuatan naga 510 berteriak keras. Jadi apa, aku hanya tahu kau akan mati hari ini. Ye Xuan menjawab dengan dingin dan bergegas keluar lagi. Dalam waktu kurang dari 3 detik, tetua itu juga jatuh, dan cincin Qian Kun jatuh ke tangan Ye Xuan. Ding, tuan rumah telah menembus hingga 390 kekuatan naga. Setelah Ye Xuan melahap cincin Qian Kun, Yuki tingkat keempat terakhir dari Sekte Lima Racun juga ditikam sampai mati oleh para Master Paviliun Kalajengking Terbang. Sekarang, tim Sekte Lima Racun telah sepenuhnya musnah, tetapi Paviliun Kalajengking Terbang juga kehilangan seorang pria. Terima kasih atas bantuanmu, adik kecil. Pria parubaya yang memimpin Paviliun Kalajengking Terbang bergegas mendekat. Jika bukan karena bantuan Ye Xuan kali ini, saya khawatir mereka semua akan berada dalam bahaya. Ye Xuan mengangguk sedikit dan menatap Feng Yaking. Mereka menyandera saya dengan dalih melarikan diri dari pernikahan. Feng Yaking berkata langsung. Pria parubaya itu menyadari saat ini bahwa Ye Xuan berada dalam kelompok yang sama dengan Feng Yaking, dan buru-buru berkata dengan rasa bersalah, Nona Feng, saya minta maaf, kami juga ditipu oleh Sekte Lima Racun. Kali ini, mereka mengadu domba diri mereka sendiri. Jika mereka tidak mendengarkan kata-kata para tetua Sekte Lima Racun setelah Feng Yaking masuk, saya khawatir mereka tidak akan kehilangan seorang pun saat ini. Feng Yaking dan Ye Xuan saling memandang. Awalnya, mereka ingin meminta bantuan dari Paviliun Feixi. Master Paviliun Feixi adalah seorang master dengan kekuatan naga 550. Meskipun dia tidak dapat menyelamatkan Baidumen, dia dapat menyebarkan berita tersebut. Tolong sebarkan beritanya, senior. Pinta Feng Yaking. Tentu saja, orang-orang dari Sekte Tulang Putih berani berkeliaran di wilayah kita. Mereka sangat berani.
Saya akan mengirim pesan ke Sekte Gagak Darah. Mereka pasti akan mengirim master. Tetapi saya tidak tahu apakah mereka akan tepat waktu. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Master Paviliun Feixi hanya memiliki kekuatan naga 550, dan dia tidak berada di Paviliun Feixi, jadi mereka tidak dapat membantu. Feng Yaking mengerutkan kening. Tampaknya Bai Dumen masih akan kesulitan lolos dari bencana ini. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata, kamu tinggal di sini. Aku akan pergi ke Bai Dumenmu untuk melihatnya. Kamu. Feng Yaking mendongak dengan heran. Meskipun Ye Xuan dapat membunuh Yuki tingkat kelima, ada Yuki tingkat 6 di Bai Dumen, dan jumlahnya ada 3. Pergi ke sana akan berarti kematian. Aku hanya akan mendapatkan beberapa informasi. Kamu tunggu saja di sini. Ye Xuan tidak memberi Feng Yaking kesempatan untuk menolak, dan segera pergi. Dia dan Feng Yaking hanyalah orang asing, bahkan bukan teman. Dia telah menyelesaikan apa yang diminta Feng Yaking, dan dia belum dibayar. Bantuan Ye Xuan kali ini sebenarnya hanya alasan untuk membunuh orang. Dia tidak akan cukup bodoh untuk menghadapi Sekte Lima Racun. Dia tidak akan muncul sebelum dia memiliki kekuatan. Kecepatannya agak lambat. Ketika dia menghabiskan lebih dari sehari untuk bergegas ke Sekte 100 Racun, Sekte 100 Racun telah berlumuran darah. Tidak ada satupun anggota tingkat tinggi dari Sekte 100 Racun yang tersisa, dan orang-orang yang tersisa semuanya tidak lebih dari 400 naga. Menurut para murid di sekte tersebut, orang-orang dari Sekte 5 Racun pergi ke Sekte Cabang. Orang-orang dari Sekte 100 Racun tidak mau menghancurkan formasi, jadi mereka menargetkan Sekte Cabang. Ye Xuan berpikir dalam hati. Selain tetua agung yang telah tewas dalam pertempuran, Sekte 100 Racun juga memiliki seorang master sekte dengan 540 naga, dan beberapa tetua dengan lebih dari 400 naga. Mungkin mereka juga tahu cara menghancurkan formasi. Meskipun disebut formasi, itu sebenarnya adalah sekumpulan jebakan. Bahkan Sekte 5 Racun, yang berada dalam kelompok yang sama, tidak berani masuk dengan gegabah, jadi tanah penanaman ini harus dihancurkan oleh Sekte 5 Racun dan Sekte 100 Racun bersama-sama. Meskipun Tang Huaizi dan yang lainnya pergi ke Sekte 100 Racun, itu mungkin akan menjadi pertumpahan darah lagi, jadi Ye Xuan tidak kembali ke Sekte 100 Racun, tetapi langsung pergi ke tanah penanaman. Lahan penanaman itu dibentuk dengan formasi racun, tetapi Ye Xuan memiliki darah pohon kehidupan suci. Mungkin dia bisa menghancurkan formasi itu dan langsung masuk. Selain itu, Feng Yaking telah memberitahunya alamat lahan penanaman itu sebelumnya. Jika dia bisa masuk dan menemukan mayat pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dari pengendali Qi terlebih dahulu, dia akan dapat membuat Guki dengan tangan kosong. Pada saat itu, dia berlari liar ke satu arah. Dia harus memasuki lahan penanaman itu sebelum Sekte 5 Racun. Lahan penanaman ini tidak jauh dari Sekte 100 Racun, tetapi dengan kecepatan Ye Xuan, masih butuh waktu 2 hari. 2 hari kemudian, dia menemukan lahan penanaman ini terletak di sebuah ngarai besar. Namun, dia masih selangkah lebih lambat. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang di sebelah lahan penanaman ini. Tang Huaizi, Guki, dan boneka perang tulang putihnya. Ye Xuan melihat sekeliling dan melihat bahwa 3 master tingkat 6 dari pengendali Qi semuanya ada di sana, selain para tetua dari Sekte 5 Racun dan orang-orang dari Sekte 100 Racun. Namun, dia tidak menemukan Feng San. Dia tidak tahu apakah dia dipenjara di tempat lain atau telah dibunuh. Penatua Wu, Tuan Si. Ye Xuan di langit tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Melihat situasinya, seharusnya orang-orang dari Sekte 100 Racun yang berkhianat dan membelot ke Sekte 5 Racun. Mereka benar-benar tidak memihak. Kali ini, semua tetua dari Sekte 100 Racun datang, dan bahkan banyak murid sejati. Pada saat ini, Tang Huaizi, Guki dan guru lainnya mengikuti orang pria paruh baya dan memasuki formasi racun. Lahan penanaman ini sangat luas, dan ada 2 lapisan formasi racun. Lapisan dalam ditetapkan oleh Sekte 5 Racun, dan lapisan luar ditetapkan oleh Sekte 100 Racun. Formasi racun ini sebenarnya adalah area berbahaya tempat labirin, kabut beracun, rumput beracun, dan racun bercampur menjadi satu. Jika Anda masuk dari udara, Anda akan diserang oleh makhluk beracun di udara. Membakar dengan api bukanlah pilihan, lagi pula, benda-benda ini tidak dapat dibakar oleh api biasa. Jika Anda memotong rumput beracun, itu akan menjadi lebih buruk. Jika jus dan bubuk racun menyebar, bahayanya hanya akan meningkat. Oleh karena itu, Anda hanya dapat menghancurkan formasi secara normal.
Selain itu, mungkin lebih berbahaya di area penanaman. Tang Huaizi dan yang lainnya membutuhkan posisi yang benar untuk menemukan tempat di mana tetua sekte tulang putih jatuh. Adapun pria parubaya yang memimpin Tang Huaizi dan Guqi dan master lainnya masuk, dia adalah mimpin sekte 100 racun. Ye Xuan di langit melihat punggung mereka saat mereka masuk, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, karena kekuatan para tetua yang ditinggalkan di luar tidak terlalu kuat. Yang terkuat adalah dua kendali Ki tingkat kelima yang ditinggalkan oleh Sekte Lima Racun. Bab 438, Penyerangan dan Pembunuhan. Dilihat dari pakaian yang dikenakan orang-orang ini, kedua orang ini hampir sama dengan orang-orang yang dibunuh Ye Xuan di luar paviliun Feixi hari itu, dengan kekuatan naga maksimum 520. Meskipun Ye Xuan telah menggunakan Bisking Rage terakhir di luar paviliun Feixi sebelumnya, dia mendapatkan banyak sekali setelahnya. Selain pembunuhan di sepanjang jalan, dia bisa menggunakannya lagi. Saat ini, dia ragu-ragu apakah akan membunuh orang-orang ini di luar, lalu bergegas ke formasi racun dan membunuh pemimpin cabang Sekte 100 Racun. Lupakan saja, bertarunglah. Aku memiliki semua jenis garis keturunan. Selama aku membunuh pemimpin cabang, aku mungkin bisa menjebak mereka di dalam. Ye Xuan berpikir dalam hati, dan diam-diam turun dan mendekati tim yang berjaga di luar. Bisking Rage. Ye Xuan tiba-tiba melonjak dengan kekuatan dan langsung membunuh. Dalam sekejap mata, beberapa kepala terbang, semuanya berasal dari cabang Sekte 100 Racun. Apa? Dua tetua Sekte 5 Racun yang berada di level kelima kontrol Ki terkejut. Saat mereka bereaksi, setengah dari tim telah dibantai. Ye Xuan lebih cepat dari 600 naga, melesat di antara kerumunan. Dengan satu tebasan pedangnya, dia bisa membunuh beberapa orang. Tuan Si, cek-cek. Tetua Wu, kau juga, pergilah ke neraka. Ye Xuan adalah pria yang tidak akan pernah menyerah tanpa balas dendam. Sekarang, dia telah membalas dendam sebanyak 2/3, dan yang tersisa hanyalah manajer Qiyu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, kecuali dua tetua level kelima dari Sekte 5 Racun yang mengendalikan Qi, semua orang dibunuh oleh Ye Xuan. Kali ini, dia tidak hanya mendapatkan sejumlah besar cincin Qian Kun, tetapi juga meningkatkan seni bela dirinya. Keterampilan tubuh bulu peraknya akhirnya meningkat hingga 100%. Haha, Tuhan benar-benar membantuku. Kalian berdua harus mati juga. Semangat Ye Xuan tinggi, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dengan dua perisai, dia memenggal kepala kedua tetua itu. Peningkatan dalam seni bela diri ini datang tepat pada waktunya. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 400 naga. Barang-barang dari lusinan orang ini juga memungkinkan Ye Xuan untuk menerobos ke tingkat keempat kendali Qi. Ye Xuan tidak berpuas diri tentang ini, karena dia harus menyelesaikan tugas penting berikutnya, untuk membunuh pemimpin cabang Sekte 100 Racun. Oleh karena itu, dia bergegas ke formasi racun lagi. Kabut racun dari formasi racun tidak berpengaruh padanya, jadi dia tidak terhalang. Hanya pemimpin cabang yang bisa memecahkan formasi racun ini. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Ye Xuan mulai bergerak-gerak di dalam formasi racun. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia bisa merasakan sesuatu dalam jarak lebih dari 1000 meter. Selain itu, bahkan jika itu adalah pemimpin cabang Sekte 100 Racun, tidak akan semudah itu untuk menghancurkan formasi ini, jadi Ye Xuan memperkirakan bahwa mereka tidak cepat. Benar saja, 10 detik setelah Ye Xuan memasuki formasi racun, dia menemukan sekelompok orang. Total ada 14 sosok. Tidak termasuk Tang Huaizi, Guqi dan boneka perang tulang putihnya, ada 11 orang. 10 dari mereka tentu saja adalah para tetua dari Sekte 5 Racun, dan untuk yang terakhir, itu pasti pemimpin cabang dari Sekte 100 Racun. Ketemu, lihat aku membunuhmu dengan satu pukulan. Mata Ye Xuan memancarkan dua niat membunuh dan mendekat dengan tenang. Pada saat ini, seseorang di tim pemecah formasi juga merasakan ada yang tidak beres. Ada gerakan, dan itu sangat cepat. Guqi, yang berjalan di tempat kedua, mengerutkan kening dan berkata dengan suara netral. Jangan khawatir, pelindung Gu, itu seharusnya binatang suci yang secara keliru memasuki formasi racun. Jika dia berani datang, dia akan dibunuh. Tang Huaizi menjelaskan. Tidak, itu suara langkah kaki manusia. Guqi menggelengkan kepalanya. Meskipun wilayahnya sebanding dengan Tang Huaizi, kekuatannya lebih kuat dari Tang Huaizi. Dia mendengar dengan jelas bahwa itu adalah suara dua kaki yang menginjak tanah. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, sesosok tiba-tiba keluar dari kabut beracun.
Sosok ini sangat cepat dan lewat di depan mereka dalam sekejap mata. Semua orang terkejut dan menemukan sesuatu yang berbeda menutupi mereka. Itu bubuk racun, hati-hati. Seru Tang Huaizi. Tumpukan bubuk racun ini tidak sedikit. Ini adalah bubuk racun terkuat yang dapat disempurnakan Ye Xuan saat ini, cukup untuk meracuni dan membunuh seorang master tingkat kelima Yuki. Dia berlari terlalu cepat kali ini, dan bubuk racun itu gagal membunuh siapapun. Itu hanya merusak tangan beberapa orang. Namun, tujuannya telah tercapai. Ketika Tang Huaizi dan yang lainnya meledakkan bubuk racun itu, mereka menemukan bahwa pemimpin Sekte 100 Racun yang berjalan di depan tim telah menghilang. Ya, dia menghilang. Dan di tanah, ada genangan darah, dan semua orang yang hadir mencium bau darah. Sialan, dia terbunuh. Tang Huaizi mengutuk. Susunan racun pertama ini dibuat oleh Sekte 100 Racun. Mereka akhirnya menemukan seseorang untuk menghancurkannya, tetapi dia terbunuh. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Orang itu sudah mati. Kalau begitu, mari kita hancurkan susunan racun itu dengan paksa. Guqi berkata demikian. Dia tidak bereaksi sekarang, jadi dia membiarkan Ye Xuan melarikan diri. Baiklah, hancurkan susunan itu dengan paksa, semuanya hati-hati, orang itu mungkin muncul lagi. Tang Huaizi menggertakkan giginya dan berteriak. Mereka terus bergerak maju, dengan sangat hati-hati. Saat ini, Ye Xuan bersembunyi di taman bunga beracun. Ada sarang lebah beracun di depan mereka. Aku akan menyerang mereka saat mereka diserang oleh lebah beracun. Awalnya tidak ada apa-apa di tanah penanaman ini, tetapi setelah dua susunan racun dipasang, banyak makhluk beracun pindah ke sana. Meskipun kekuatan makhluk beracun ini tidak kuat, racunnya membuat bahkan para master dari Sekte 5 Racun harus berhati-hati. Ye Xuan diam-diam mengikuti di belakang sekelompok orang ini, menghitung jarak antara kelompok orang ini dan sarang lebah beracun dalam benaknya. Pada saat yang sama, dia juga menghitung durasi kemarahan Raja Binatang Buas dalam benaknya. Dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Jika dia tidak mengisi kembali mayat binatang suci, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Hanya ada satu kesempatan, dan dia harus memanfaatkannya. Tim Sekte 5 Racun terus bergerak maju, dan mereka hanya berjarak 300 meter dari sarang lebah beracun itu. 200 meter. 100 meter. Pada saat ini, Swiss. Sebuah tebasan menembus kabut beracun dan langsung membelah sarang lebah beracun yang lebih besar dari gantungan baju menjadi dua bagian. Dalam sekejap, lebah beracun seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk meracuni dan membunuh 300 prajurit berkekuatan naga. Tidak, semuanya hati-hati. Teriak Tang Huaizi. Kawanan lebah beracun itu menyapu ke arah tim ini, dengan jumlah total ribuan. Kali ini, Tang Huaizi dan timnya dalam kesulitan. Namun, orang-orang ini setidaknya berada di level kelima pengendalian Qi, jadi meskipun ada 1000 lebah beracun, mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap mereka. Oleh karena itu, Ye Xuan mengambil tindakan. Dia tidak takut dengan rumput beracun itu dan bergegas menuju Tang Huaizi dan yang lainnya. Hati-hati. Tang Huaizi mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa dan mengingatkan mereka lagi, tetapi sudah terlambat. Ah! Jeritan terdengar satu demi satu, dan para tetua di belakang Tang Huaizi menangis dengan sedih, dan beberapa dari mereka sudah jatuh ke tanah. Teknik pedang musim semi kuning, pemakaman musim semi kuning. Tanda seru. Qi yang kacau dan tidak teratur menyapu, langsung membunuh seorang tetua tingkat kelima yang melawan lebah beracun. Pada saat ini, 4 orang dari Sekte 5 Racun telah meninggal. Bab 439 Formasi Racun Aneh. Itu orangnya, pergi dan bunuh dia. Guqi juga segera memerintahkan. Pada saat itu, boneka perang tulang putihnya dengan cepat bergegas keluar, menginjak bunga beracun dan rumput beracun untuk membunuh Ye Xuan. Ye Xuan tidak bisa mengalahkannya sekarang, jadi dia buru-buru melarikan diri, lalu berkeliling mayat-mayat itu dan mengambil semua cincin Qian Kun pada mereka. Para tetua ini, tetapi mereka membantai Sekte 100 Racun, mereka pasti memiliki banyak hal baik pada mereka. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan naga 410. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan naga 420. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan naga 430. Keempat mayat itu memungkinkan Ye Xuan untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 30 naga. Pada saat ini, lebah beracun hampir terbunuh, dan durasi kekerasan Raja Binatang Ye Xuan akan segera berakhir, jadi dia dengan cepat melarikan diri.
Boneka perang tulang putih tidak dapat menemukannya dan berbalik. Sialan. Ketika Tang Huaizi membunuh gelombang terakhir lebah beracun, dia sangat marah hingga menggertakkan giginya dan rambutnya berdiri. Dia telah mengenali Ye Xuan. Terakhir kali, dia bisa saja memusnahkan Sekte 100 Racun, tetapi Ye Xuan tiba-tiba muncul di tengah jalan, menyebabkan pengepungan gagal. Ye Xuan dan Feng Yaking melarikan diri. Kali ini, Ye Xuan datang mengganggunya lagi, dan bahkan membunuh 4 tetua dari Sekte 5 Racun. Sekarang, kecuali mereka bertiga yang berada di tingkat ke-6 Ki Pengendali, hanya ada 6 tetua di tingkat ke-5 Ki Pengendali. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua bertanya setelah mengeluarkan racun dari tubuhnya. Terus hancurkan formasi. Tang Huaizi menggertakkan giginya dan berkata, terakhir kali kita datang, hanya ada beberapa rumput tulang putih di tanah penanaman, dan kemudian kita mendirikan formasi racun dan menyebarkan beberapa benih, tetapi kita tidak menyangka itu menjadi sangat berbahaya dalam waktu sesingkat itu. Aku merasa. Apa yang kamu rasakan? Tang Huaizi bertanya dengan wajah dingin. Perubahan di sini di luar dugaan kita. Mungkin ada makhluk beracun yang kuat bercokol di sini. Kata tetua itu. Sebenarnya, Tang Huaizi juga merasakannya. Ini baru formasi racun pertama, dan sudah ada ribuan lebah beracun. Jika mereka mencapai formasi racun yang dibentuk oleh Sekte 5 Racun mereka, itu mungkin akan lebih berbahaya. Dalam hal ini, apalagi area penanaman yang dibungkus oleh 2 formasi racun. Jangan khawatir, selama kamu menemukan rumput tulang putih itu, aku bisa menemukan tulang para pendahuluku. Pada saat itu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kata Guqi dengan nada sarkastis. Rumput tulang putih adalah simbol kejatuhan orang-orang kuat dari Sekte Tulang Putih. Sebelumnya, orang-orang dari Sekte 5 Racun secara tidak sengaja melihat rumput tulang putih ini dan melaporkan masalah tersebut kepada Tang Huaizi. Berhati-hatilah di mana ada rumput tulang putih. Sekte-sekte di wilayah Sekte Pengendali Mayat sebenarnya mempraktikkan latihan serupa, yang akan mengubah konstitusi fisik mereka. Setelah kematian mereka, mayat-mayat itu mungkin bermutasi. Jika kamu gegabah menggali tempat di mana rumput tulang putih itu berada, kamu akan berada dalam masalah besar. Tapi, tetua itu ingin berkata lebih banyak. Tang Huaizi langsung menyela, tidak ada tapi, selama kita membantu Guqi menemukan mayatnya, kita akan berpisah. Relik dari pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dari Controlling Ki sudah cukup bagi kita masing-masing untuk membangun kekuatan yang sebanding dengan Sekte 5 Racun. Titik. Sekarang 4 orang lagi telah meninggal, jadi kita akan berbagi lebih banyak. Sebenarnya, dia dan Guqi memiliki perjanjian pribadi. Selama mayatnya ditemukan, dia akan bergabung dengan Guqi untuk melenyapkan para tetua dari Sekte 5 Racun ini. Lagi pula, ada terlalu banyak orang. Tapi dia tidak takut dengan pengkhianatan Guqi, karena Guqi adalah saudara kandungnya, tetapi para tetua ini tidak mengetahuinya. 6 tetua yang tersisa saling memandang dan mengangguk. Mereka masih yakin. Relik dari pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dari Controlling Ki sudah cukup bahkan jika 10 orang membaginya. Tim ini terus bergerak maju. Alam keempat orang yang baru saja meninggal itu tidak tinggi, dan 6 orang yang tersisa semuanya telah mencapai 550 naga, dan yang terkuat adalah 580. Jika mereka berenam bergabung, mereka bahkan dapat melawan Ki Pengendali tingkat ke-6. Ye Xuan tidak mendengar apa yang mereka katakan karena jaraknya terlalu jauh. Kita maju lagi. Mari kita tunggu sampai mereka menemukan mayat-mayat itu. Ye Xuan, yang bersembunyi tidak jauh, berpikir dalam hati. Dia baru saja memperoleh 4 mayat, tetapi dia menghasilkan banyak uang, dan bahkan mayat-mayat binatang suci pun terisi kembali, karena para tetua dari Sekte 5 Racun ini sebelumnya telah membunuh para tetua dari Sekte 100 Racun, dan kemudian bergegas ke Sekte 100 Racun untuk merampok. Akan aneh jika kantong mereka tidak menggelembung. Ye Xuan memperkirakan bahwa jika 6 orang yang tersisa terbunuh, dia setidaknya dapat menembus hingga 450 naga. Selanjutnya, dia mengikuti di belakang orang-orang ini dan bergerak maju sedikit demi sedikit. Tang Huaizi dari tim di depan berbisik, anak itu masih mengikuti kita. Bagaimana dia menghindari bahaya ini? Jangan khawatir. Baru saja, boneka perang tulang putihku menginjak bubuk racun untuk mengejarnya. Jika terjadi kecelakaan lagi, itu akan merepotkan. Guqi menjawab dengan suara rendah. Untungnya, pemimpin cabang Sekte 100 Racun menjelaskan metode penghancuran formasi, jadi mereka tidak menghancurkan formasi secara membabi buta.
Sekitar 5 menit kemudian, mereka keluar dari formasi racun Sekte 100 Racun. Berikutnya, itu adalah formasi racun yang dibuat oleh Sekte 5 Racun itu sendiri. Ini adalah formasi pembunuh 100 racun dari Sekte 5 Racunku. Selain 100 jenis rumput beracun, kami juga menaburkan sejumlah besar kalajengking terbang yang haus darah dan larva beracun lainnya. Setelah sekian lama, mereka seharusnya dapat mengancam kita. Semua orang, ikuti aku dengan cermat dan berhati-hatilah. Tang Huaizi masih berjalan di depan dan kemudian memasuki formasi pembunuh 10.000 racun. Hanya ada satu rute untuk menghancurkan formasi. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Selama tidak ada kecelakaan, dia dapat dengan mudah menghancurkan formasi. Pada saat ini, Ye Xuan juga berjalan keluar dari formasi racun Sekte 100 Racun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa orang yang menggunakan racun benar-benar mengerikan. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci, kalau tidak, dia pasti sudah mati 100 kali. Sebelumnya, monster tua Hong pergi ke wilayah tingkat bawah untuk menanam, jadi tidak perlu membuat masalah seperti itu. Area penanaman ini berada di wilayah makam hantu. Sekte 100 Racun dan Sekte 5 Racun juga takut bahwa rumput beracun yang mereka tanam dengan susah payah akan murah bagi orang lain, jadi mereka mempelajari dua susunan racun. Dalam beberapa bulan terakhir, Ye Xuan telah mengetahui banyak tentang rumput beracun. Setiap kali dia melihat yang tidak dikenalnya di jalan, dia akan diam-diam memetik daun dan kemudian meningkatkan ketahanannya terhadap racun. Formasi racun ini besar dan rumit, dengan beberapa tanaman beracun tumbuh lebih tinggi dari Ye Xuan. Pada saat yang sama, sering kali ada benda-benda yang berterbangan di udara. Ye Xuan mengikuti dengan sangat hati-hati, menjaga jarak 1 kilometer dari depan. Kali ini, tim Sekte 5 Racun sangat cepat dan berjalan keluar dalam waktu kurang dari 3 menit. Akhirnya keluar. Tang Huaizi sedikit mengernyit, karena lahan penanaman di depannya telah tumbuh menjadi hutan. Benar-benar ada sesuatu di sini. Tidak mungkin benih yang aku tabur bisa tumbuh seperti ini. Pasti ada makhluk beracun yang kuat bercokol di sini. Aku tidak tahu di alam mana makhluk itu berada. Setidaknya makhluk itu memiliki pengendalian Ki tingkat kelima, mungkin pengendalian Ki tingkat keenam. 6 tetua itu sedikit khawatir. Jangan bicara lagi, cepat cari rumput tulang putih itu dan pergilah. Tetua Chen, kau yang memimpin jalan. Kata Tang Huaizi. Ya. Menceritakan lelucon kepada semua orang. Aku adalah penulis buku ini, sistem melahap super, bisakah kau memberiku paha ayam? Pergilah, tidak ada uang berarti tidak ada uang, dan penulisnya, dasar bodoh. Aku bisa menukar naskah itu dengan. Tukarkan untukmu, pergilah. Bab 440, Naga Racun. Ya. Seorang tetua dari Sekte 5 Racun berjalan ke depan. Dia telah menyiapkan susunan racun itu sendiri dan telah melihat rumput tulang putih dengan matanya sendiri. Menurut ingatannya, dia seharusnya dapat menemukan rumput tulang putih itu. Sekelompok orang langsung masuk ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, Ye Xuan juga keluar dari susunan racun kedua. Kabut racun di area penanaman ini relatif tipis, jadi dia harus mengikutinya dengan lebih hati-hati. Kedua kelompok itu berjalan di hutan racun. Selama periode ini, Tang Huaizi dan yang lainnya juga melihat banyak racun dan rumput beracun baru, yang membuat mereka lebih yakin bahwa pasti ada sesuatu yang kuat di sini. Namun, tujuan mereka adalah rumput tulang putih. Selama mereka menemukan rumput tulang putih, mereka akan segera pergi. Selama mereka mendapatkan relik dari pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dari Ki Pengendali, siapa yang akan peduli dengan area penanaman seperti itu? Tetua Chen yang memimpin pencarian selama 5 menit dan akhirnya menemukan rumput tulang putih. Daun rumput tulang putih ini bentuknya sama dengan tulang manusia, berwarna putih, dan jumlahnya ada 8. Ketika Guqi melihat rumput tulang putih itu, matanya berbinar. 8 rumput tulang putih tumbuh dari akar yang sama. Benar saja, disinilah pendahuluku dari Sekte Tulang Putih jatuh. Guqi bergumam. Pada saat ini, Tang Huaizi tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, lihat, ada sebuah gua. Racun di sini sangat tipis, dan Anda hampir tidak dapat melihat benda-benda yang berjarak ratusan meter. Semua orang melihat ke arah tangan Tang Huaizi dan menemukan sebuah gua besar. Ini adalah ngarai, dan tidak jarang ada gua. Namun, semua orang menemukan bekas cakaran besar di tepi gua. Benar saja, ada pria besar. Semuanya, pelankan suara kalian dan jangan membuat suara keras. Bisik Tang Huaizi. Dimengerti. Semua orang mengangguk.
Mereka tidak tahu apa pria besar ini, atau seberapa kuat wilayahnya. Jika hanya level kelima pengendalian Qi, itu akan baik-baik saja, tetapi jika itu level keenam pengendalian Qi, itu akan merepotkan. Bagi kita yang mempraktikkan keterampilan yang berhubungan dengan kematian, tubuh kita rentan terhadap perubahan abnormal setelah kematian. Harus ada aura kematian yang kuat di bawah 8 rumput tulang putih. Aku harus menyerap aura kematian ini sebelum aku bisa menggali tubuhnya. Guqi berkata, dan dia juga mengeluarkan 3 tulang berongga yang panjangnya 4 atau 5 meter. Kemudian, dia secara pribadi memegang 3 tulang panjang dan berjalan ke sisi rumput tulang putih. Dia memasukkan 3 tulang panjang ke dalam tanah dalam arah segitiga, hanya menyisakan setengah tinggi orang di atas tanah. Kemudian, dia mulai membuat segel dan mengatur formasi. Ini adalah metode untuk melepaskan aura kematian bawah tanah secara perlahan. Jika kamu menggali dengan gegabah tanpa melepaskan aura kematian bawah tanah, ledakan aura kematian yang besar pasti akan terjadi. Tidak masalah jika orang-orang tertiup sampai mati, tetapi akan menjadi tragedi jika cincin Qian Kun dan mayatnya diledakkan. Ketika Guqi selesai menyiapkan formasi, 3 tulang panjang mulai mengeluarkan asap putih tebal. Jika tubuh seorang ahli Qi pengendali tingkat 8 meledak setelah kematian, seberapa kuatkah itu? Seorang tetua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika kita berada di dekatnya, ledakan Qi kematian dari pengendali Qi tingkat 8 pasti akan menghancurkan kita. Area penanaman ini dan 2 formasi racun di luar juga akan hancur total. Jawab Guqi. Semua orang bergidik. Seberapa kuatkah ledakan Qi kematian ini? Namun, ketika mereka memikirkan saat orang kuat ini meninggal, mereka menjadi tenang. Saat orang kuat dari Sekte Tulang Putih ini meninggal lebih dari bertahun-tahun yang lalu. Hanya mayat yang telah mati begitu lama yang dapat mengumpulkan begitu banyak Qi kematian. Qi kematian naik dan bertahan selama sekitar 2 menit sebelum Guqi menyingkirkan 3 tulang panjang itu. Jangan bergerak, aku akan menggali. Kata Guqi, dan memerintahkan boneka perang tulang putih untuk menggali bersama. Baginya, mayat pengendali Qi tingkat 8 jauh lebih penting daripada cincin Qian Kun. Selama dia mendapatkan mayat ini, dia bisa memurnikan boneka perang tulang putih lainnya. Kekuatannya mungkin berkurang, tetapi masih jauh lebih kuat darinya. Guqi menggali dengan sangat hati-hati, tetapi dia tidak menggali lama sebelum dia menggali banyak tulang putih. Tulang jari, tulang tangan, tulang dada, tulang rusuk, digali satu per satu. Guqi menghitung dalam hati. Namun, setelah menggali cukup lama, dia hanya menemukan cincin Qian Kun, yang membuatnya terkejut. Aneh, tulang tangan sudah keluar, tetapi di mana cincin Qian Kun? Tang Huaizi bertanya dengan heran. Mungkinkah cincin Qian Kun telah diambil oleh seseorang? Seorang tetua bergumam. Jika memang begitu, itu terlalu buruk. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk, apakah mereka akan kembali dengan tangan kosong? Guqi juga tidak mempercayainya. Meskipun dia pikir mayat itu lebih penting, jika dia mendapatkan cincin Qian Kun, dia tidak akan kekurangan sumber daya untuk berkultivasi di tingkat ke-7 atau bahkan ke-8 Yuqi. Dia menggali beberapa saat dengan rasa tidak percaya, tetapi tetap tidak dapat menggali cincin Qian Kun. Pada saat ini, bahkan tengkorak mayat telah digali. Sialan, ternyata sudah diambil oleh seseorang sejak lama. Guqi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Tang Huaizi dan 6 tetua yang tersisa tidak berdaya. Mereka juga bergegas dan mulai menggali dengan panik. Dengan begitu banyak orang bersama, tidak dapat dihindari bahwa beberapa suara akan dibuat. Pada saat ini, 1000 meter jauhnya dari mereka. Apakah itu tempat di mana master tingkat 8 dari Qi pengendali meninggal? Bukankah mayatnya telah digali? Apakah tidak ada cincin Qian Kun? Dengan persepsinya yang kuat, Ye Xuan dapat merasakan gerakan orang-orang ini. Dia berpikir sebelumnya bahwa jika dia menggali cincin Qian Kun, orang-orang ini mungkin saling bertarung dan kemudian dia dapat memanfaatkan kekacauan itu. Tetapi sekarang, tanpa cincin Qian Kun, fantasinya hilang. Namun, pada saat ini, boom! Tiba-tiba suara keras terdengar di telinga semua orang. Tang Huaizi dan yang lainnya mendongak ke gua di kejauhan dan menemukan bayangan hitam besar perlahan keluar. Tidak, berhenti. Kata Tang Huaizi tergesa-gesa. Semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menoleh untuk melihat. Meskipun mereka menggali bersama, suaranya tidak akan terdengar sejauh itu. Orang besar ini pasti keluar sendiri. Meskipun racun di sini tipis, mereka hanya bisa melihat sosok yang sangat besar. Raungan.
Orang besar itu berdiri di pintu masuk gua dan meraung, lalu dia benar-benar melebarkan sayapnya dan terbang ke atas. Anehnya, itu adalah naga terbang. Oh tidak, dia terbang ke arah kita. Teriak Tang Huaizi. Baru saat itulah mereka melihat naga terbang itu dengan jelas. Itu bukan naga terbang biasa, tetapi naga beracun. Naga beracun itu memiliki lapisan sisik hitam di kulitnya, dan mengeluarkan gas beracun sepanjang waktu. Matanya, sebesar baskom, melotot ke arah Tang Huaizi dan yang lainnya. Meskipun para prajurit dapat menyembunyikan napas mereka, beberapa makhluk juga sensitif. Tang Huaizi dan Guqi sama-sama berada di tingkat ke-6 dari Ki pengendali. Saat naga beracun itu keluar dari gua, mereka pun ditemukan. Itu hanya naga beracun tingkat 6. Bunuh saja. Tang Huaizi berteriak keras.